welcome back to my channel karena semuanya ada di sini. So di video kali ini gue mau nunjukin seperti yang kalian tahu kalau kalian follow Instagram gue, kalau gue hamil anak kedua. Yeay! Ini gue seneng banget, sampai hari ini pun gue masih kayak, ya Tuhan, ini beneran apa enggak sih? Beneran apa enggak sih? Karena seperti yang kalian tahu, gue ini PCOS. Jadi kalau orang yang punya PCOS itu pasti bisa dibilang hamilnya itu rada susah. Tapi puji Tuhannya dalam program hamil anak kedua ini, gue itu cuman 1 siklus mens abis itu hamil. Dari gue sama suami bilang oke, kita mulai hari ini kita program hamil anak kedua. Abis itu gue mens, abis itu masa subur, langsung bunting. Jadi kayak cuman 1 siklus doang. So di video kali ini gue mau nunjukin line progression pregnancy test gue. Jadi kita akan mulai dulu nih ya dari, kalau kalian jijik, nggak jijik sebenarnya, nggak ada air kencing juga, tapi ya sudahlah. Ini gue nge-keep tes kesuburan gue sama pregnancy test gue di buku ini. Kita akan buka. Nempel. Oke. Seperti yang kalian bisa lihat di sini ada bulan Juni, karena cuma 1 bulan aja, karena tadi yang gue bilang gue cuma 1 siklus doang. Puji Tuhan langsung dikasih. Jadi ini adalah, yang biru adalah tes kesuburan. Nah yang pink ini adalah tes kehamilan. Seperti yang kalian lihat, dari tes kehamilannya ini, dari nggak ada, sebenarnya tuh gue mulai udah tahu kalau gue tuh kayaknya gue hamil deh dari 9 DPO. 9 DPO itu adalah 9 hari setelah day past ovulation, alias 9 hari setelah masa subur gue. Jadi kalau orang PCOS itu lebih baik kalau kalian mau program hamil harus track masa subur kalian tuh kapan. Karena kalau orang PCOS itu beda dibanding orang-orang yang lainnya. Lo tuh bisa ovulasi kapanpun, lo bisa ovulasi 10 hari setelah mens, 8 hari, 2 hari setelah mens gitu. Jadi lebih baik lo pakai tes kesuburan, karena supaya lo nggak buang-buang waktu berhubungan sama suami. Lo nggak ovulasi ya lo nggak bakalan hamil, chance-nya tuh kecil banget. Tapi kalau lo ovulasi, kemungkinan besar mudah-mudahan lo hamil. Jadi kalau gue lagi program hamil, waktu gue program hamil anak pertama juga gue tes kesuburan, gue track masa subur gue kapan. Dan saking gue itu nggak nyangkanya kalau gue itu hamil, gue akan tunjukin ke kalian. Gue ini beli banyak banget tes pregnancy test dari berbagai merek, karena gue kayak, ini beneran gak sih? Beneran gak sih? Jadi tuh awalnya waktu pas gue tahu gue hamil itu gue tes pakai tes murah. Ini harganya cuma $1 doang. Terus gue tes, pas gue lihat negatif, abis itu gue tinggal, abis itu gue masak segala macem. Abis itu pas gue lihat lagi, anjir ini positif dong gitu kan. Tapi kayaknya kan kalau misalkan tes kehamilan lo tes, lo diemin lama, itu bisa aja hasilnya itu jadi positif karena air kencingnya jadi nguap. Pokoknya tuh jangan lihat hasil tes pregnancy test kalian tuh lebih dari 10 menit dari waktu yang dianjurkan di kemasan. Dan itu tuh gue ngeliat kayak mungkin 1 jam setelah gue lihat oh negatif, habis tuh ya udahlah ya gitu. Pas gue liat negatif lagi, besoknya gue beli tes berbagai macam merek untuk ngeliat, ini negatif apa positif nih, gue hamil apa enggak. Terus pas gue tes beli pakai produk lain dan gue positif. Kayak dari situ gue seneng banget, tapi kayak nggak nyangka ini beneran gak sih gue hamil, karena cepet banget. Waktu gue program hamil anak pertama itu gue 3 bulan, yang ini cuma 1 bulan. Kayak wow. Oke geng, ini adalah tes kesuburan gue ya. Ini bulan Juni, seperti yang kalian lihat. Ini gue cuma 1 bulan, karena abis itu puji Tuhan gue langsung tag dung. Nih adalah HCG, ini adalah tes kesuburan, tes kehamilan, sorry. Sebenarnya ini tuh di 9 DPO, 9 hari setelah masa ovulasi. Ini gue tuh udah bisa lihat kayak ada garis, tapi kalau di kamera kayaknya nggak nangkep. Abis itu gue tes lagi malamnya pakai di hari yang sama nih, 9 DPO, tapi jam 3 sore gue tes lagi. Gue ngeliat kayak ada garis gitu ya. Nih, gue nggak tahu sih kebaca apa enggak.
Tuh, abis itu besoknya gue tes lagi. Duh, mohon maaf nih kuku gue ya. Jadi besoknya gue tes lagi di 10 hari setelah DPO, makin kelihatan garisnya. Ini bawahnya 11 hari setelah masa subur, 12 hari setelah masa subur, ini adalah hari ini 13 hari setelah masa subur. Tuh, jadi ini gue track terus supaya gue mastiin tanda tesnya ini tuh makin hari makin tebal. Nah, ini mereknya lah, ini adalah First Response. Ini lumayan mehong ya, dan lumayan terkenal di Amerika. Ini 10 hari setelah masa subur, dan gue kelihatan nih udah ada garisnya. Sedangkan yang ini 10 hari tuh masih kayak tipis banget nih. Ya kan, 10 hari tuh tipis banget. Sedangkan yang First Response nih yang mahal udah ada garisnya. Nah, yang ini harganya $1. Jadi tuh tiap test pack itu punya sensitif yang beda-beda. Jadi makanya hasil 10 hari setelah ovulasi di sini sama di sini tuh beda-beda, karena mereka tuh punya kesensitifannya tuh beda-beda. Nah, ini adalah tes kesuburan yang harganya $1. Ini adalah hasil pertama aku kayak ada garis ini di 8 DPO, ini 9 DPO. Ini 10 hari setelah masa subur, 11, 12 hari setelah masa subur, ini adalah hari ini 13 hari setelah masa subur. Seperti yang kalian lihat, dia makin hari makin tebel. Tuh. Dan yang ini juga merek lain. Ini merek lain, 10 dan 11 hari setelah masa subur. Nih, ini kan aku bilang ya, kesensitifan test pack tuh beda-beda. Kalian bisa ini 10 hari garisnya tuh masih tipis tuh ya. Kalau ada tanda salib gitu ya, tanda plus, artinya kamu hamil. Kalau misalkan cuman minus begini, kamu nggak hamil. Tapi seperti yang kalian lihat, itu ada tanda plus tapi masih puder banget tuh. Nah, gue berhenti ngetes karena gue udah nggak tes lagi. Nah, jadi gue udah nggak ngetes lagi karena ini adalah clear blue. Clear blue ini mehong juga cuy. Jadi ini adalah 11 DPO, dan ini digital, hasilnya lo hamil. Jadi gue udah nggak ngetes lagi per hari ini karena gue udah yakin gue hamil. Tuh. Dan si clear blue ini bakalan gue pakai nanti pas surprise kasih tahu ke suami gue, karena menurut gue lucu aja gitu kan, digital gitu. Dan kalau misalkan ini kamu pregnant, kamu hamil, tulisan pregnantnya itu bakalan last sampai 6 bulan dari hari kamu tes. Jadi ini bakalan tetap ada tulisan pregnantnya sampai 6 bulan. Jadi kayak ya makanya itu harganya mahal ya kak. Dan kenapa gue tes berkali-kali gitu ya kehamilan? Kalau lo udah positif, kenapa lo nggak berhenti Michelle? Karena gue mau pastiin bahwa si garis keduanya ini, alias kayak garis tesnya itu semakin hari semakin terang, semakin tebal, semakin gelap. Kenapa? Karena kalau lo positif dan hasilnya itu, kecuali memang kalau lu tes kehamilan habis itu garis duanya tuh udah sama-sama terang, lo nggak masalah. Tapi kalau lu tes habis itu garis keduanya tuh masih burem, dan besoknya lagi masih burem, seminggu kemudian lagi garis keduanya masih burem, berarti ada something wrong sama kamu. Jadi kamu harus kayak buru-buru ke dokter. Siapa tahu janinnya ada di luar rahim, atau janinnya nggak berkembang gitu. Tapi kalau misalkan kamu tes pertama hamilnya itu burem, semakin hari tes keduanya itu semakin gelap, semakin terang, semakin jelas, berarti janin kamu aman, alias janin kamu berkembang, mudah-mudahan beneran gitu. Nah, tapi kalau misalkan kamu tes itu masih burem, habis itu besoknya kamu tes lagi makin terang, makin jelas garisnya, berarti janin kamu nggak ada masalah. Amin. Nih makanya gue nge-track apa sih namanya, garis kehamilan gue, make sure bahwa makin hari garisnya itu makin terang gitu. Oke deh geng, itu tadi video dari aku. Semoga dengan melihat line progression pregnancy test aku, kalian semakin semangat program hamilnya. Nanti aku akan kasih link video YouTube aku tentang program hamil yang aku jalanin di Dexbox. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, love you. Mwah.